Kita bahas tentang energi listrik. Jadi ternyata listrik ini juga merupakan salah satu bentuk dari energi. Nah, di zaman modern seperti ini, energi listrik tuh memiliki peranan yang sangat penting dalam kita punya keseharian. Di gambar ini adalah panel surya yang dipasang di masing-masing atap dari rumah. Tujuannya untuk merubah energi matahari menjadi energi listrik untuk kita gunakan di rumah. Jadi pembangkit listrik tenaga surya. Nah, energi listrik ini, anak-anak, kita gunakan untuk menjalankan peralatan rumah tangga, peralatan perkantoran, lampu umum, alat pemanas untuk memasak nasi, dan lain-lain. Bisa kita sebutkan sangat banyak. Nah, dengan demikian anak-anak, dengan keseharian kita dan kebutuhan kita, kebutuhan akan energi listrik hari demi hari itu terus meningkat. Coba anak-anak bayangkan bagaimana kita mau membuka HP kalau tidak ada energi listrik yang tersimpan di dalam baterai HP. Nah, pasti kita pusing ya kalau kita tidak buka HP. Nah, untuk menghitung besarnya energi listrik yang kita gunakan sehari-hari, di dalam fisika kita dapat gunakan 3 persamaan ini. Nah, ada W ini adalah energi listrik. Oke. W sama dengan V dikali I kali T, di mana W adalah energi listrik dalam satuan joule, V adalah tegangan listrik, dan I adalah arus listrik dikali T adalah waktu. Oke. Atau kalau ada besaran-besaran yang diketahuinya adalah I RT, bisa kita gunakan persamaan I kuadrat dikali R dikali T. R adalah hambatan listrik satuannya ohm. Dan bisa juga terakhir kita gunakan W sama dengan V kuadrat dikali T per R. Oke. Nah, persamaan-persamaan ini bisa kita gunakan untuk menghitung besarnya energi listrik yang kita gunakan. Saat kita bicara tentang energi, pasti kita juga harus berbicara tentang daya. Nah, kita mau lihat daya listrik seperti apa. Nah, ada keadaan di mana kalau kita pergi ke toko mau membeli lampu misalnya, maka pasti penjual itu akan bertanya kepada kita, lampu yang berapa watt. Oke. Karena apa? Karena dia tanya watt karena watt adalah satuan dari daya listrik. Oke. Jadi nilai daya listrik itu dicantumkan pada label peralatan listrik untuk menunjukkan besarnya energi yang dibutuhkan oleh perangkat listrik untuk dapat bekerja tiap satuan waktu. Dari pernyataan ini kita dapat bahwa energi yang dibutuhkan perangkat listrik untuk dapat bekerja dalam setiap satuan waktu. Untuk menghitung besarnya daya listrik, kita dapat gunakan persamaan ini. P sama dengan W per T. P adalah daya listrik atau power, sama dengan besarnya energi listrik yang diperlukan oleh suatu perangkat listrik dibagi dengan waktu yang banyaknya waktu yang kita pakai untuk menggunakan peralatan listrik tersebut. Nah, kalau kita uraikan ini, masukkan nilai P dari 3 persamaan sebelumnya, kita bisa uraikan, kita bisa menghitung besarnya daya listrik dengan mengalihkan tegangan listrik dan arus listrik. Atau kita bisa gunakan I kuadrat R, atau kita bisa gunakan V kuadrat per R dengan mengetahui bahwa P adalah daya listrik, satuan daya adalah watt, W energi listrik tadi, V tegangan listrik, I arus, R hambatan listrik, dan T waktu. Oke. Nah, ini adalah persamaan-persamaan yang kita dapat gunakan untuk menghitung besarnya daya listrik. Ini adalah gambar kWh meter atau sederhananya meteran listrik, biasa dipasang di rumah-rumah ya. Nah, fungsinya adalah untuk mengukur jumlah pemakaian listrik kita. Ya, jadi seberapa besar energi listrik yang kita pakai itu ukurannya bisa kita lihat di kWh meter ini. Jadi energi listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh pelanggan listrik diukur dalam satuan kWh. Jadi kWh ini kepanjangannya adalah kilowatt hours atau kilowatt jam. Nah, kWh merupakan satuan energi listrik juga, sehingga kita bisa konversikan ke joule. 1 kWh itu sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule.
Saat kita gunakan energi listrik, maka kita harus bayar ke PLN. Nah, harganya ini bervariasi. Nah, bisa kita lihat di tabel ini. Harga ini tergantung dari daya yang kita pasang di rumah kita. Nah, kalau daya di rumah kita adalah 1300 volt ampere, tentu berbeda harganya dengan yang 900 dan yang 450. Nah, di rumah saya dipasang listrik berdaya 900. Nah, harga yang dihitung adalah per kWh. Jadi yang PLN jual itu adalah 1 kWh harganya berapa. Seperti itu ya. Jadi ini data terbaru yang saya dapat dari internet, yaitu harga 1 kWh untuk listrik rumah berdaya 900 adalah Rp274. Nah, jadi kita bisa menghitung dalam sebulan berapa biaya yang harus kita keluarkan kalau kita gunakan mesin cuci, kulkas, rice cooker, dinamo air dan lain-lain. Nah, pada contoh ini kita mau hitung dalam 1 bulan tuh kita harus beli pulsa listrik sekian ribu. Nah, contohnya gini, soalnya seperti ini ya. Jadi satu rumah menggunakan alat-alat listrik berikut. Jadi ada 5 buah lampu. Lampu itu masing-masing dayanya 5 watt. Oke. Dia dinyalakan selama 10 jam setiap hari. Oke. Yang pertama, kemudian ada setrika dayanya 300 watt, digunakan selama 2 jam sehari. Kemudian ada kulkas berdaya 75 watt, itu digunakan selama 24 jam tiap hari. Dan ada TV berdaya 50 watt, itu digunakan dalam sehari adalah 6 jam. Jadi yang dihitung, yang diminta adalah hitunglah energi listrik yang digunakan selama 1 hari, 1 minggu dan 1 bulan. Kemudian kita harus hitung juga biaya. Kalau setiap bulan tuh kita harus beli pulsa berapa. Kalau di sini diketahui harga per kWh-nya adalah 1.500. Nah, kita mulai dengan menghitung energi yang dikonsumsi per hari. Jadi contohnya kita mulai dengan lampu. Dalam 1 hari ya, lampu itu mengkonsumsi energi seberapa besar atau berapa kWh. Nah, persamaan yang kita gunakan adalah E1 sama dengan N kali P kali T. E1 berarti lampu ya. Nanti E2 adalah setrika, E3 adalah kulkas dan seterusnya. Nah, persamaan daya kita sudah lihat P sama dengan W per T. Ini kita bisa pakai W, tapi kali ini yang kita pakai adalah E. Tapi sama, ini energi, ini juga energi. Kalau persamaan ini yang kita balik, W sama dengan P kali T. Nah, ini dia P kali T. Ini adalah energi. Nah, ada tambah N di sini. N di sini adalah jumlah dari lampu ini. Jadi lampu di sini jumlahnya adalah 5. Jadi kita masukkan nilainya. Lampu kan ini E1, maka lampu jumlahnya 5 dikali dengan daya lampu 5 watt dikali dengan waktu. Waktu yang digunakan waktu 10 jam. Nah, kalau kita kali hasilnya adalah 250 watt hours. Hours ini kan jam toh. Maka yang dijual atau yang dihitung satuannya dalam kilo. Jadi kita harus konversi watt hours ini ke kilowatt hours. Jadi kita bagi dengan 1000. Hasilnya adalah 0,25 kilowatt hours kWh. Oke. Maka dalam 1 hari besarnya energi yang dikonsumsi oleh lampu 5 buah lampu adalah 0,25 kWh. Nah, kemudian yang kedua, berapa dalam 1 hari berapa energi yang dikonsumsi oleh setrika kalau digunakan 2 jam. Maka jumlah setrika 1, daya dari setrika itu adalah 300 watt, kemudian 2 jam penggunaannya. Kita kali hasilnya adalah 600 Wh watt hours. Kita konversi ke kilowatt hours, maka hasilnya adalah 0,6 kilowatt hours atau 0,6 kWh. Oke, setrika sudah yang kedua. Yang ketiga itu kulkas. Kulkas jumlahnya 1, dayanya 75 watt digunakan 24 jam. Oke, full. Maka kita kali hasilnya adalah 1800 watt hours. Kita konversi ke kilowatt berarti 1,8 kWh.
Oke, dan yang terakhir TV E4 ya. Berarti rumus kita gunakan sama, jumlah TV 1, daya TV 50, waktu digunakan dalam sehari adalah 6 jam. Kita kalikan dapat 300 WH, konversi ke kWh menjadi 0,3 kWh. Oke, jadi semua peralatan listrik di rumah kita sudah hitung. Jadi total dalam satu hari energi totalnya tinggal kita jumlah. Jadi dari lampu nanti ditambah semua tambah TV, hasilnya adalah 2,95 kWh. Ini dalam satu hari ya, energi listrik yang dikonsumsi. Kalau dalam satu minggu berarti tinggal energi listrik per hari kita kali dengan 7, hasilnya adalah 20,65 kWh. Oke, kalau gitu, kalau dalam 30 hari atau 1 bulan, tinggal kita kali energi satu hari kali 30, hasilnya adalah 88,5 kWh. Oke, kalau kita sudah dapat jumlah energi yang kita konsumsi, tinggal kita kali dengan harga per kWh. Nah, jadi biaya total dalam satu bulan itu tinggal kita kali 88,5 kWh dikali harga per kWh-nya adalah 1.500, maka kita dapat biaya yang kita perlu kalau kita punya peralatan listrik tadi adalah Rp132.750. Nah, anak-anak bisa gunakan cara ini untuk menghitung berapa besar energi yang dikonsumsi oleh semua peralatan rumah tangga yang ada, dikali dengan data tadi harga per kWh, maka anak-anak bisa prediksi dalam satu bulan itu anak-anak harus mengeluarkan biaya membeli pulsa listrik seberapa besar. Oke, demikian penjelasan, semoga anak-anak bisa memahaminya. Terima kasih.